Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan pasti hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Nah, hari ini kekasih Tuhan kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu apa kedewasaan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang akan kita belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi kami, agar supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar, dapat menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kedewasaan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita buka di dalam Esra 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, kekasih Tuhan, Esra merupakan sosok yang menjadi teladan bukan hanya untuk para pendeta hamba Tuhan, tetapi untuk kita semua orang-orang percaya untuk belajar dan melakukan dan mengajarkan firman Allah kepada orang lain, kepada banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita semua ditanya apa yang kita harapkan pada tahun yang baru ini, saya percaya 99% jawabannya sama di antara kita, yaitu usaha saya semakin maju, semakin sukses, semakin sehat, semakin langsing, mungkin yang lagi diet dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, semuanya ini yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita pada tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua pasti mengharapkan hal ini. Nah, kekasih Tuhan, ini standar, ukuran, dan keinginan manusia yang sangat manusiawi. Itu sangat manusiawi. Tetapi pertanyaannya kekasih Tuhan, apakah itu keinginan, ukuran, dan standarnya Tuhan bagi kita di tahun yang baru ini? Apakah itu menjadi ukuran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kekasih Tuhan, kita jangan hanya memuaskan diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, tetapi kita juga harus memuaskan Tuhan. Walaupun apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, yang diinginkan Tuhan yaitu kita harus menjadi dewasa dalam kehidupan rohani kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Nah, pasti ada yang bertanya, apa boleh kita punya keinginan yang lain? Oh, boleh saja kekasih Tuhan. Tapi apakah keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Nah, itu yang menjadi masalah kekasih Tuhan. Keinginan kita ini harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, keinginan Tuhan untuk kita pada tahun yang baru ini hanya satu kekasih Tuhan, yaitu kita harus menjadi dewasa dalam kehidupan rohani kita. Karena orang yang sudah menjadi dewasa dalam kehidupan rohaninya, maka berkat-berkat yang lain mengikuti kita. Saya percaya kalau kita sudah mengalami kedewasaan di dalam rohani kita, maka berkat-berkat yang lain, kekuatan, sukses, dan sebagainya, berkat-berkat yang lain akan mengikuti kita. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sangat jelas. Kalau kita mencari hal-hal kerajaan Allah, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan sebagai bonus bagi kita. Jadi orang yang sudah mengalami kedewasaan rohani, maka berkat-berkat yang lain akan mengikuti kita. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya begini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi dewasa dalam kehidupan rohani kita pada tahun yang baru ini? Nah, kekasih Tuhan, berdasarkan Esra 7 ayat yang ke-10 di atas yang tadi kita baca, kita akan menemukan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita menjadi dewasa dalam kehidupan rohani kita pada tahun yang baru ini. Yang pertama yang harus
kita lakukan, yaitu kita harus punya keinginan untuk belajar firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Esra 7 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Garis bawahi kalimat bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dari satu ayat ini ada dua kata yang sangat menarik di sana, yaitu bertekad dan meneliti. Nah, kekasih Tuhan, bertekad itu artinya punya keinginan yang kuat. Keinginan untuk apa? Untuk meneliti, untuk belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, kita harus punya keinginan yang kuat untuk meneliti dan belajar firman Tuhan. Nah, itu yang diinginkan Tuhan, agar supaya kita mengalami kedewasaan di dalam rohani kita pada tahun yang baru ini. Nah, kekasih Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini muridnya Tuhan seumur hidup kita. Kita ini murid Tuhan seumur hidup kita. Dan tugas seorang murid adalah belajar, belajar, dan belajar. Itu saja tugas seorang murid. Jadi kekasih Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan seumur hidup kita. Tidak ada akhirnya kita belajar firman Tuhan. Karena selama kita hidup, kita adalah murid Tuhan. Dan tugas seorang murid yaitu belajar, belajar, dan belajar. Kita harus belajar firman Tuhan seumur hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, kita harus punya hati yang haus untuk belajar firman Tuhan. Ini rahasianya kekasih Tuhan, kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-130. Demikian firman Tuhan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan akan menerangi jalan hidup kita pada tahun yang baru ini. Mazmur 119 ayat yang ke-130 sangat jelas. Firman Tuhan akan memberi terang bagi jalan-jalan kita. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita ingin supaya kita mengalami kedewasaan rohani pada tahun yang baru ini dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar firman Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Karena kita adalah seorang murid. Nah, kekasih Tuhan, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kedewasaan di dalam rohani kita pada tahun yang baru ini? Yaitu kita harus melakukan dan mengajarkan firman Allah. Nah, kita baca lagi di dalam Esra 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Garis bawahi kata melakukannya dan mengajar. Nah, kekasih Tuhan, lakukan firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Maka firman Tuhan itu akan membuat kita mengalami kedewasaan rohani yang akan memampukan kita untuk menghadapi dan melewati segala tantangan problem dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat kedewasaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah melakukan firman Tuhan itu, kita jangan lupa mengajarkan kepada orang lain apa yang sudah kita lakukan, yaitu firman Tuhan itu. Nah, kekasih Tuhan, pada tahun yang baru ini, marilah kita kejar untuk menjadi dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Karena itu yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita pada tahun yang baru ini. Nah, kekasih Tuhan, kalau rohani kita sudah dewasa, maka berkat-berkat yang lain akan mengikuti kita. Otomatis berkat-berkat yang lain akan mengikuti kita. Kalau kita sudah mengalami kedewasaan di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus punya keinginan untuk belajar firman Tuhan seumur hidup. Dan kita harus melakukan dan mengajarkan firman Tuhan itu. Apa yang sudah kita lakukan itu kepada orang lain, terutama orang yang dekat dengan kita. Maka kita akan mengalami kedewasaan rohani pada tahun yang baru ini. Nah, kekasih Tuhan, mari
Saya percaya kita semua ingin agar supaya kita mengalami kedewasaan di dalam kerohanian kita. Dan juga itu adalah keinginan Tuhan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, mari kita harus punya keinginan untuk belajar firman Tuhan seumur hidup kita. Karena kita adalah seorang murid seumur hidup kita. Dan kita harus melakukan firman Tuhan itu. Dan setelah kita melakukan, kita mengajarkan itu kepada orang lain. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan mengikuti kita. Dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kami bisa menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan rohani kita pada tahun yang baru ini. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami, agar supaya kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan rohani kami, supaya kami dapat mampu menghadapi tantangan problem dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.